Men, sehat kalian? Jangan sakit-sakit. Kalau sakit, matilah anak ayam. Sehat kalian kan? Ini mau cerita sedikit men tentang pengalaman waktu dari Aceh Barat tujuan Bengkulu kemarin. Pasti kalian yang nonton live streamingnya tahulah ya kan perjalanannya kayak mana gitu kan. Jadi itu mungkin banyak yang bertanya tuh, banyak kemarin, bang, khasiatnya apa bang, khasiatnya apa bang? Nggak ada men, apa poding apapun tak ada. Itu karena kebutuhan aja bisa dijalani. Matilah anak ayamnya ya kan, kebutuhan aja itu baru bisa kita jalani. Jadi waktu itu, padahal waktu itu baru tidur aku 2 jam, baru pulang kan dari Medan kan, baru sampai dari Medan. Iya, Medan. Apa ke Melabu aja ya? Yo, cuma kawan. Siapa itu bang? Nggak tahu. Jadi baru sampai aku dari Medan, terus istirahat pagi, memang sih banyak ada ini itu, jadi tidur baru siang, terus bangun jam 2 gitu kan. Sebenarnya sewanya ini udah lama ini nelponnya, udah seminggu ke belakang gitu kan, udah seminggu ke belakang sewanya nelpon nih ya, nanya-nanya lah gitu kan. Aku buka harga waktu itu di 7,5 juta. Jadi dia minta kurang 6,5 juta. Aku bilang aku nggak sanggup aku kerja 6,5 juta. Jadi berapa bang? Nah gini aja dah, net 7 juta gitu kan, netnya 7 juta. Sewanya itu nggak jemputnya di Melabu, sewanya itu dari Aceh Tengah, Takengon kota gitu kan, pinggir danau lah tuh rumahnya. Orang Takengon tau lah, di dekat villa-villa gitu kan. Nah, jadi kan pikir cuma orangnya karena suami istri sama anak 2 waktu itu. Suami istri sama anak 2 waktu itu, kalau misalkan ini ku jemput lah dulu dari Melabuh ke Takengon kan. Ku jemput lah dulu, mikirnya pulangnya jalurnya jalur balik lagi ke Nagan Raya. Aku cari jalur, aku kalau udah jalan-jalan yang begitu jalan-jalan yang jauh gitu kan, 20 jaman gitu kan, aku cari jalur-jalur sepi aja gitu biar hemat tenaga. Jadi udah siap muat dari Takengon, niat aku dari Nagan Raya balik lagi dari Aceh Selatan kan, jalur arah ke Medan, tapi nanti pisahnya di Sebu Salam kita belok ke kanan gitu kan, arah ke Manduamas. Niatan kan memang udah, kalau kita pikir dia ke ujungnya berarti itu udah 40-an jam lebih nih, pikir kan 40-an jam lebih. Nggak sanggup kayaknya aku sendiri ini kan gitu kan. Niatan kalau masih ada bangku kosong, aku bawa supir satu yang dari Nagan Raya atau dari Alubili, bawa kawan lah untuk gantiin gitu kan. Udah, rupanya sampai Takengon muat dari jalur Nagan Raya lah kan, siap muat gitu kan, barangnya penuh, bahkan nggak muat gitu kan, suruh ikat barang di atas. Kalau aku sih nggak mau gitu kan, nggak mau aku. Terakhir barang itu ke pengangkutan lah, dikirim ke pengangkutan, berapa muat aja lah di sini. Habis itu karena perjalanan jauh takut sewanya nggak nyaman, pokoknya senyaman mungkin lah sewa itu duduk, biar jangan barang-barang itu banyak di kaki-kaki itu kan. Udah muat, berangkatlah kami sekitar jam setengah 10 waktu itu dari Takengon. Berangkat sekitar jam setengah 10 ya kan, turun lagi. Jadi sewanya ini nggak pernah lewat jalur Takengon, Betung, Singgah Mata tuh nggak pernah, first time nya. Padahal dia udah 15 tahun di Takengon gitu kan, udah dinas 15 tahun di Takengon. Jadi mereka nggak tahu jalurnya. Kalian tahu sendiri lah, mungkin di video TikTokku banyak kan, atau di video YouTubeku juga ada tuh jalur Takengon tuh kayak mana gitu kan.
Jadi sewanya udah diam aja nih. Karena aku agak ngejos waktu turun dari Gunung Singgamata itu kan rem panas, itu udah nggak kegigit lagi lah gitu kan. Jadi ku apa namanya, berhenti, aku ada agak sedikit landai sikit, berhenti, aku tanya sewanya, kenapa bang? Nggak apa-apa bang, bentar bang ya, dinginkan rem gitu. Iya aku tengok ngeri kali bang. Itu sepanjang dari Takengon aku nggak hidup musik ya, jadi nggak inilah. Jadi nggak hidup musik, agak lebih mencekam gitu. Agak lebih mencekam kan. Agak lebih mencekam nih. Udah agak dingin sedikit, ada kira-kira 10 menit aku berhenti, jalan lagi lah. Jalan lagi terus sampailah aku di Simpang 4 Nagan Raya. Oh enggak, lewat Simpang 4 aku bang, lewat aku dari Uli jalan potong ke kebun-kebun sawit, keluarnya langsung Gunung Teran. Pokoknya sampai di Alubili rumah makan itu 2:30. Itu udah ngantuk berat aku tuh. Jadi sewanya setengah singgah rumah makan, orang tuh makan atau apa, aku tidur di musolanya. 2:30 nih tidur sekitar setengah jam lah, karena nggak sanggup lah kan, karena udah capek kali, rasa badannya ini capek. Udah bangun, makan, aku jalan lagi sampai daerah Bakongan, KO lagi, mau subuh itu kan, jam 5:30, udah subuh lah, 5:30 tidur lagi aku sampai jam 6:30 di daerah Bakongan tuh kan, pinggir laut, tidur lagi karena udah terang. Nah kalau aku orangnya, kalau udah nampak matahari aku kuat gitu kan, insya Allah nggak ada ngantuknya. Tapi yang ngantuk aku buat ngantuk itu jam subuh gitu, jam subuh jam 3 sampai jam 6. Nah itu berat kali. Udah jalan terus sampai Sebu Salam, singgah lagi kita sarapan, jalan lagi. Nah dari Sebu Salam aku pure nggak ada lagi, aku berhenti lagi tuh sampai aku di Batang Toru sore jam 3:30. Nah, Batang Toru aku itu karena badan ini udah lengket, udah nggak, kurang enak lah kan, pigilah siap makan aku kan. Di siap makan, di belakang tuh mandi aku, orang banyak truk-truk di situ, memang rumah makan truk-truk. Nah kalau kalian pengen jalan-jalan jauh yang jarang-jarang gitu, patokan rumah makan enak tuh adalah tempat truk. Itu enak-enak tuh pasti, orang truk, orang tangki itu enak-enak tuh. Nah gitu, jalan lagi, habis itu udah siap jalan lagi, itu non stop lagi aku bawa non stop sampai di Pasaman, sampai di, pokoknya ada singgah aku di Sumatera Barat. Aku via pesisir kan, via dari, nah jalur yang nggak pernah aku laluin tapi aku penasaran tuh, waktu kan live streaming kan, jadi pengenlah jalan-jalan yang belum pernah. Kalau dari Bukit Tinggi udah biasa, jadi padang sawah, aku lewat padang sawah, lewat pesisir, lewat Pariaman ya, pokoknya pesisir lah gitu kan. Keluarnya nanti simpang bandara, bypass tuh kan, udah lempang aja. Nah disitulah, karena waktu masuk dari padang sawah itu jalurnya men, aduh banyak orang, ih bang tengah malam kok lewat situ bang, tengah malam kok lewat situ. Sewanya tidur semua nih. Bahkan aku jalan sendiri kan, diam, aku matikan musik ya kan. Aku kalau jalur sepi gitu nggak hidup musik aku. Biar lebih mencekam gitu kan. Nah itulah, habis jalur itu ketemu jalur besar, wah salut aku sama Sumatera Barat.
jalurnya luar biasa, hampir sama kayak di Aceh tuh, mulus semuanya. Sampailah dikawal aku sampai di bypassnya bandara kan, mau arah bypass, arah mau ke Teluk Bayur ya kan, Painan. Nah situlah, dan berhenti lagi di Pisang Saleh. Pisang Saleh itu aku berhenti tidur. Sebenarnya nggak ngantuk waktu itu, tapi jantungku sakit rasanya karena itu debaran jantung tuh cepat gitu kan, cepat debaran jantung tuh. Aduh ini nggak betul nih kan, sesak rasanya, sakit dada tuh. Tidurlah aku untuk nenang, untuk biar pulih lah. Biasanya subuh kan tidur, ini tumben aku masih nggak ngantuk kan, tapi aku pejamkan mata di rumah makan tuh di Pisang Saleh. Sewanya pada turun sarapan entah apa kan, setengah 5 sampai setengah 6 di situ. 1 jam di situ. Itu bangun-bangun segar. Terus jalan lagi konvoy aku sama travel yang dari Pekanbaru yang arah ke pesisir Painan. Nah, itu situ jalan lagi, jumpa kawan-kawan yang muko-muko Sumatera Barat. Jumpa terus. Pokoknya jalan aku sampai itu nonstop, sampai dari subuh sampai abis maghrib aku nggak ada berhentinya lagi. Itu nonstop bawa sendiri lagi. Jadi totalnya berapa jam Bang Abang berangkat itu Bang? 51 jam aku Bang. 51 jam, bayangkan. Tunggal aku. Ini pulangnya kayak mana ini, pikirku kan. Itu udah sampai sewanya di Bengkulu, ngantri minyak ya, susah minyak di Bengkulu tuh ya. Aku ngantri minyak sekitar hampir 1 jam lah, ngantri minyak gitu. Habis itu ketemu kawan-kawan di sana, ngobrol-ngobrol sampai tengah malam, nggak tidur lagi. Tapi alhamdulillah pengertian kawan-kawan di sana. Istirahatlah aku, tidur jam 2 tidur, bangun pagi mobilku masukkan ke showroom Toyota. Jadi pagi itu udah pagi udah ini kan, aku kan udah segar, bawa ke showroom servis kan mobil, udah aman, baru balik. Pulang kosong waktu itu, pulang kosong dari Bengkulu ke Padang juga pulang kosong aku dari Padang ke Melabu langsung, nggak mau aku ke Medan gitu kan, karena udah terlalu lama lah perjalanan tuh, 5 hari waktu itu. Dapat itu Bang duit Bang, pulang kosong dapat. Jadi 7 juta ya kan, 7 juta, terus potong pigi minyakku 1.100.000, pulangnya minyakku 800.000. Kalau bilang habislah aku sekitar 2 juta. 2 juta. Jadi kalau masalah rokok nggak beli, oleh-oleh nggak beli lagi. Alhamdulillah dapat kasih kawan-kawan di jalan tuh, ketemu di jalan, dibeli rokok. Alhamdulillah. Nah seperti itulah ya kan. Dapat uang tuh, dapat lah. Kita bilang kerja 6 hari lah ya kan, 6 hari kita bilang kerja 6 hari, bawa duit sisa 5 juta. Nggak usah 5 juta kita bilang, 4,5 juta aja lah kita bilang ya kan. Kali 6 hari berarti rata-rata kan 700 sekian. Itu alhamdulillah bulat kita dapat duit gitu. Kalau ke Medan pun belum tentu segitu juga gitu kan. Kita bilang segitu juga. Seminggu kita bilang 2 trip, 4 juta juga. Ini kita bisa main-main, bisa silaturahmi ke tempat kawan-kawan yang nggak pernah jumpa, atau yang
udah lama nggak jumpa. Tahu itu first time-nya aku pergi ke Bengkulu. Jadi bang, waktu pergi jalan paling nggak enak itu di mana bang? Terus terang, jalan paling nggak enak itu mau mendapatkan Bengkulu perbatasan. Nah, habis muko-muko, itu udah capek itu rasanya. Rasanya di kebun-kebun karet itu jalannya situ-situ aja. Di Ketahun, di Putri Hijau, itulah. Di situ-situ aja jalannya. Kayak nggak gerak-gerak, musing-musingnya ke situ-situ di kebun-kebun karet. Capek. Mungkin karena udah lelah kita ya kan. Udah lelah jalan perjalanan jauh gitu kan. 2 hari. Itu tuh bosan. Yang paling serem bang. Jalan yang paling seram ya. Yang paling seram adalah waktu jalan pulang. Jalan pulang itu karena sendiri, jadi agak lebih ekstrim. Biarpun ada kawan-kawan yang ngawani di live streaming ya kan, tapi terasa tuh. Di mana itu bang? Baru satu Mandua Mas, mau dapatkan Mandua Mas. Itu kan masih gelap, masih tengah malam. Nggak sanggup aku tidur, aku di daerah sebelum Mandua Mas. 5 kilo lagi mendapatkan Mandua Mas, tidur aku. Itu dia. Itu, waduh. Yang di Barusnya di mana bang? Pesisir pantai. Aku nggak lewat kampung, tapi aku lewat pantai, pinggir pantai. Orang yang nonton tuh padahal bilang jangan lewat pantai bang, jangan lewat pantai. Tapi aku nekat aja lewat pantai kan, karena enak jalannya, aspalnya baru kan, lempang-lempang jalannya, ngejos aja kan. Nah itu. Coba kalian komen ya, kalian pernah jalur mana, perjalanan berapa jauh ya kan, perjalanan berapa jauh, terus hal-hal apa aja yang pernah kalian rasakan. Itu tahu kalian ya. Kadang nggak aku bilang tuh ya, karena udah lama ya aku jelasin lah. Itu rasa mobil tuh rasanya berat kali ya kan. Rasanya rame kali dalam mobil. Kalian tahu spion tengah ini aja aku lipat ke atas ya kan. Di jok CC ini ku taruh kotak. Aduh, tapi nggak ada terlihat-lihat belakang, nggak mau aku lihat-lihat belakang. Ngeri ya lihat-lihat belakang. Takut ada yang duduk. Ajib kalau itu. Nah itulah. Itu pengalaman ya. Kalau perjalanan paling jauh lagi lebih, itu masih 51 jam non-stop sendiri tunggal. Aku bahkan pernah ke Jambi 70-an jam aku sendiri tuh. 70-an jam. Sendiri. Sampai di Jambi piginya 30 jam, pulangnya 40 jam. Itu sampai di Jambi, duduk sebentar, minum teh 1 gelas, pulang langsung. Itu. Tapi first time-nya aku ke Bengkulu nih ya. Waduh. Asik sana. Ya mana tahu ada rezeki-rezeki lagi bisa sampai ke Palembang ya kan. Belasan tahun dah baru sampai aku lintas timurnya ke Jambi, terus lintas pesisirnya baru Bengkulu lah. Lintas baratnya Bengkulu. Lintas tengah aku sampai Sorolangun, Morabungo, Sorolangun. Itulah men. Jangan lupa kalian subscribe ya men ya. Sehat-sehat kalian ya, jangan sakit-sakit. Ini mohon maaf lah kalau banyak kekurangannya di video-videoku ya kan. Sehat selalu buat kalian ya. Jangan lupa di TikToknya juga di follow ya kan, Facebooknya juga di fanspage-nya juga di follow, Hasyananggro juga, Instagramnya juga jangan lupa di follow guys. Oke ya, sehat selalu. Kalau ada kekurangan mohon maaf ya men. Ya sehat-sehat buat kalian semua. Jangan sakit-sakit. Kalau sakit matilah anak ayam ya kan.